yang membahas tentang 500 tahun ya, toh, akan setelah keruntuhan Majapahit akan muncul tokoh ya, toh. Iya. Saya memprediksi, saya pernah juga baca artikel, yaitu saya pernah juga bahas di episode sebelum ini atau di Mas Surya itu akan muncul pernah kita bicara itu, yaitu munculnya reinkarnasi dari Sultan Hadiwijaya. Saya pernah baca itu. Saya pernah baca di literatur artikel entah siapa yang nulis, saya lupa. Jadi si Sultan Hadiwijaya ini akan muncul lagi kan 500 tahun kalau 1400 Sultan Hadiwijaya, Sultan Pajang itu hidup di zaman tahun 1400-an. Kalau dihitung rentang waktu sekarang berarti kan udah 500 tahun. Nah, munculnya sang tokoh ini, sang reinkarnasi dari Sultan Hadiwijaya yang mungkin sekarang sudah ada ya toh, tapi belum muncul. Terus hubungannya dengan leluhur. Ya saya rasa tokoh ya dalam ini kisah Sultan Hadiwijaya kan lumayan melegenda, malah jadi film ini kalau nggak salah itu. Jadi sinetron di TV waktu itu. Jadi saya hubungkan mungkin masuk akal ini yang akan muncul nanti reinkarnasi dari Sultan Hadiwijaya. Tokoh legendaris di masa lalu yang akan muncul ini Mas Surya. Jadi hubungannya dengan leluhur ya jelas ini orang yang sudah mati dilahirkan kembali. Ya mudah-mudahan di kehidupan sebelumnya dia raja, dilahirkan kembali jadi raja lagi, mungkin seperti itu Mas Surya. Oke ya. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ya. Ini kan karena kenapa itu banyak orang menunggu kemunculan daripada budak Angon ini atau Satrio Piningit ini. Karena masyarakat ini sangat mengalami suatu kesulitan baik secara finansial, keadilan, baik keadilan sosial maupun keadilan yang lain. Nah, menurut pandangan daripada Kang Pamungkas ini, apakah Satrio Piningit dalam memakmurkan manusia ini dengan asetnya atau dengan kepemimpinannya, kebijaksanaannya atau keadilannya, ataukah dengan pengelolaan sumber daya alam yang sangat melimpah di Nusantara ini, yang benar-benar ini masyarakat kecil ini juga menikmatinya, bukan hanya kalangan PT raksasa misalnya atau pejabat yang mengelola misalnya. Itu dengan sistem seperti apa ini dalam memakmurkan nantinya untuk umat di akhir zaman ini? Monggo. Jadi seperti ini Mas Surya, ini hubungannya dengan sang tokoh ini ya. Kalau suatu ketika nanti akan muncul, akan berbuat apa, akan melakukan apa. Jadi prediksi saya seperti ini Mas Surya. Jadi sang tokoh ini nggak sama dengan tokoh yang cerita-cerita tentang per-SP-an yang banyak dimunculkan lah, mengenai apa katanya SP ini ada dana amanah segala macam. Itu nggak ada sangkut pautnya dengan dana amanah. Dananya itu yang dicari gitu loh. Nggak ada ini sang tokoh ini, sosok ini akan mengatakan tentang dana amanah, tidak ada. Untuk memakmurkan ya digali ini sumber dayanya di Indonesia apa. Ya mungkin pertambangannya, mungkin pokoknya sumber daya alamnya lah. Untuk apa? Untuk tujuan keadilan kemana ya? Keadilan sosial. Jadi ada pasal di Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bumi dan air itu untuk kemaslahatan orang banyak. Seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan dana amanah atau yang sering saya dengar itu kalau sudah per-SP-an kan larinya ke dana amanah, harta karun Soekarno, bank yang di Swiss, itu nggak ada hubungannya Mas. Jadi itu seandainya nanti tokoh ini muncul, kemudian dia memimpin, dia akan mengelola negara, menggali sumber daya negara sesuai dengan undang-undang yang sudah dirumuskan pendahulu kita. Jadi untuk makmuran orang banyak ya untuk makmuran orang banyak. Jadi mungkin seperti ini, dinas pendapatan tiap kabupaten mungkin akan diberdayakan ini, menggali potensi daerah apa, kemudian dananya disatukan jadi mungkin kas negara ya toh, yang nanti disalurkan ke masyarakat. Jadi nanti mungkin ya
pengangguran juga Inisiatif. dapat insentif dari pemerintah. Dari apa? Dari hasil ini, dari hasil pemerintah mengelola sumber daya negara apa, sumber daya ya mungkin hasil buminya, pertambangannya dikelola untuk kemakmuran orang banyak. Nah, kuncinya apa? Kuncinya ya keamanan dunia. Kalau dunia aman, ekspor impornya lancar. Jadi apa? Ya memang harus reda semua dulu. Kondisi dunia nggak ada perang. Kalau masih ada perang ya susah. Mau ekspor kemana batu bara? Mau ekspor kemana minyak bumi? Karena saya lihat ini ya, Mas Surya, di mana ya, daerah Sumatera, minyak bumi bisa digali oleh secara ilegal, itu bisa. Yang saya lihat di YouTube. Jadi kalau ada pertemuan seperti itu, pemerintah daerahnya malah artinya apa ya? Itu potensi yang bisa dikelola untuk makmuran orang banyak. Kemudian dananya bisa di apa ya? Alokasikan. Alokasikan. Dikumpulkan Iya. secara nasional. Kemudian dari hasil itu semua orang bisa menikmati. Saya rasa semua potensi wilayah kayak mungkin emas ya, kayak di daerah Kalimantan, saya lihat banyak penambangan ilegal loh. Itu dilegalkan saja, dipermudah cara mengelolanya. Kemudian pemerintah dapat intensif dari pengelolaan tambang itu mungkin ya. Kemudian hasilnya itu bisa bisa disalurkan ke masyarakat demi keadilan sosial. Mungkin seperti itu Mas Surya kalau saya memprediksi. Ini seandainya tokoh ini muncul seperti itu. Sebenarnya ini yang menjadi benalu dalam negara ini ya, yang paling parah adalah parasit negara itu adalah orang-orang korupsi ya. Itu bayangkanlah, korupsi itu sampai nimbun duit berapa truk gitu ya. Itu adalah suatu parasit, suatu penyakit negara yang negara ini juga tidak berani untuk mengambil suatu tindakan yang tegas. Kalau sistem SP memang hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Ya mungkin hutang duit ya itu kan nyawa sama aja lah. Kemarin jaga di daerah Jawa Timur ini korupsi 1,5 miliar atau berapa itu cuma hukuman 1,5 tahun. Saya kalau gitu ya mau lah sekarang cari duit 1 miliar. Semuanya ya 1 miliar itu butuh berapa tahun? Puluhan tahun belum tentu dapat itu kan. Itu cuma 1, ini belum nanti ada referensi pengurangan ini dikatain perilaku baik apa. Nah, disinilah menurut saya kelemahan daripada ketidaktegasan ketika korupsi ini tidak diberantas secara hukum yang sudah dijelaskan oleh Prabu Joyoboyo, yaitu hutang nyawa dibayar nyawa. Apakah nanti yang berani menerapkan hukum itu hanya SP? Bagaimana pendapat sampean ini? Jadi seperti ini Mas Surya. Jadi kita sekarang dalam fase memasuki zaman edan lah. Iya. Itu kemarin saya juga sempat ngirim ke Mas Surya, ada tokoh nasional yang Permadi, Pak Permadi itu. Jadi tokoh nasional, dia pernah tokohnya Gerindra kalau nggak salah. Juga pernah jadi anggota DPR RI, itu Permadi itu yang saya kirim ke TikToknya Mas Surya. Jadi beliau mengatakan seperti itu, kita lagi masuk ke zaman edan. Ya memang zaman edan ini seperti ini. Jadi hukum rusak, yang jadi pengadilan rusak, hakimnya sudah kena suap, jaksanya kena suap, polisinya juga kena suap. Jadi memang carut marutnya sudah sangat kritis kerusakannya di mana-mana, di semua lini kayaknya masuk angin semua ini zaman sekarang ya, sudah masuk zaman edan. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar zaman sekarang ini. Jadi bolak-baliknya zaman ini ya. Kebaliknya zaman ya. Jadi yang dipercaya menjadi wakil Tuhan gitu, kayak hakim kan wakil Tuhan, jadi pengadil, melakukan hal yang nggak benar, dan itu kalau saya bilang oknum kok banyak itu loh. Makanya saya bilang ini zaman edan udah masuk ke fase yang sangat parah nih negara kita ini. Jadi mungkin seandainya nanti sang tokoh ini muncul, barang siapa berani melakukan itu, hukumannya sangat berat. Jadi ini ya, utamanya ini hakim, jaksa, polisi itu pasti nanti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat apabila menyalahgunakan wewenangnya atau
melakukan hal yang tidak adil untuk penegakan keadilan. Jadi seperti itu Mas Surya. Jadi kalau mungkin apa yang terjadi setelah sosok ini menjadi seorang pemimpin, saya rasa penegakan hukum ya akan sangat ini, nggak pandang bulu dia. Nggak akan pandang bulu karena sesuai ramalan Jayabaya atau hutang nyawa bayar nyawa, nggak ada lagi. Sekarang kalau membunuh itu hukumannya 20 tahun penjara, membunuh ya hukumannya mati. Dia menghilangkan nyawa orang, dia resikonya kehilangan nyawa juga seperti itu. Jadi nggak ada lagi pembunuhan. Dimiskinkan gitu Nah, ya. iya. Kalau orang korupsi, Miskinkan. miskinkan semua, jelas pasti itu. Jadi siapa mencuri sebagai konsekuensi hartanya diambil. Hartanya diambil karena dicurigai itu harta-harta sebelumnya sebelum dia korupsi ternyata hasil korupsi juga. Jadi itu pemiskinan orang kalau melakukan pencurian mengambil yang bukan haknya pasti akan dimiskinkan Mas Surya. Jadi prediksi saya seperti itu karena di ramalan Jayabaya kan disebutkan berwatak seperti baladewa, orangnya tegas. Iya. Orangnya tegas. Dan orang ini, sosok ini kalau sudah tampil nggak ada yang berani. Saya yakin Mas Surya nggak ada yang berani, nggak ada yang berani melakukan hal-hal yang curang. Langsung pokoknya. Nggak ada yang berani. Pokoknya setelah sosok ini muncul semuanya akan berjalan lurus. Ya, mulai dari polisinya, jaksanya, hakimnya. Karena apa? Konsekuensinya apabila melakukan suatu kesalahan, ini tiga sosok yang menegakkan keadilan sih ini. Tiga institusi ini, hakim, jaksa, dan polisi. Dari tiga institusi ini nggak benar, sang sosok ini udah muncul dari pemimpin pasti disikat. Seperti itu. Karena apa? Tiga ini wakil Tuhan di muka bumi untuk menegakkan keadilan. Iya. Kalau seandainya dari ketiga ini menyalahgunakan wewenangnya, ya memang yang jadi korban kan masyarakat banyak. Seperti itu Mas Surya. Jadi kalau seandainya tokoh ini muncul, insya Allah lah, saya ini ya berharap disegerakan ini tokoh ini dimunculkan ya toh, supaya memang keadilan sosial, keadilan segala macam keadilan itu bisa ditegakkan di muka bumi. Seperti itu Mas Surya. Oke, siap. Ya itu ya para sahabat semuanya, hasil sowan kami dari Padepokan Lokajaya. Mohon untuk diluruskan ya, terus dukung terus ya. Untuk diluruskan, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran milik Tuhan dan mudah-mudahan yang diomongkan juga ikut benar kan gitu tadi yang di awal ya. Oke, terima kasih. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.